Seorang presiden Amerika Serikat yang cukup dikenal, cukup terkenal juga gitu ya karena kebijakannya dan juga perjuangannya untuk mendapatkan tempat di hati pemilih gitu ya sehingga terpilih menjadi presiden Amerika adalah seorang yang bernama Abraham Lincoln. Saya lupa berapa kali beliau itu gagal di dalam karir politiknya, tapi akhirnya dia berhasil dipercaya menjadi presiden di Amerika. Dia pernah berkata bahwa jika saya punya waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka saya akan menggunakan 1 jam pertama untuk menajamkan kapak. Jadi mungkin orang berpikir bahwa tidak masuk akal, ini hal yang sia-sia mungkin demikian. Tetapi orang mungkin nggak mengatakan bahwa ya kalau saat 6 jam dipakai semua untuk menebang pohon mungkin dapat lebih banyak daripada hanya menggunakan 5 jam untuk menebang pohon, kayak demikian. Karena kan dia pakai 1 jamnya untuk menebang kapak. Tapi itu sebuah strategi yang dia sampaikan dan menurut saya ini menjadi satu pembelajaran yang menarik untuk kita bahas. Sebuah pertanyaan masuk di Quora bertanya begini, bagaimana saya bisa belajar dengan efisien? Jadi kalau mau dijabarkan gitu ya, belajar dengan efisien itu maksudnya belajarnya cepat, mudah masuk gitu ya, bertahan lama. Kalau menurut lagi nanti mendapatkan nilai yang bagus, kira-kira demikian. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan klasik yang saya amati biasanya muncul di seputar masa UN, di seputar UTBK, di seputar masa-masa ujian sekolah, ujian semester. Biasanya muncul pertanyaan yang seperti ini. Jadi orang-orang ingin tahu gitu ya, bagaimana sih cara belajar yang efisien. Mungkin waktunya terbatas, mungkin materinya banyak, sehingga perlu sebuah sistem yang efisien sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik, kira-kira demikian. Nah, saya juga mengamati biasanya gitu ya, orang yang punya pertanyaan seperti ini itu memiliki kesamaan karakteristik. Jadi ada kemiripan model kalau kita mau bicara seperti itu. Nah, apa itu? Nanti ya, tunggu. Pasti akan saya sampaikan nanti. Tetapi yang saya mau sampaikan di awalnya adalah ada masa-masa di mana pertanyaan ini muncul, kemudian dan biasanya pertanyaan ini dimunculkan oleh orang-orang dengan karakteristik yang tertentu tadi. Kalau kita bicara mengenai belajar yang efisien, maka sebenarnya belajar yang efisien itu dimulai dari memilih waktu yang tepat. Jadi kalau ada orang yang belajar pada saat tubuh dan pikirannya itu sudah lelah, sudah capek dan berbagai macam kegiatan seharian gitu ya, jelas ini adalah sesuatu yang tidak efisien. Ada orang mengatakan begini, saya lebih memilih belajarnya malam karena lebih efisien. Menurut dia kalau malam itu lebih sepi, jarang ada gangguan, jarang ada yang mungkin teriak minta tolong ini itu, biasanya jarang ada yang lalu lalang, sehingga dia merasa bahwa ini adalah model belajar yang efisien. Tetapi di sisi lain, orang yang memilih belajar di malam hari ini itu tidak memikirkan strategi terkait dengan aktivitas seharian. Jadi belajarnya malam, karena memilih belajarnya malam, jadi seharian itu ya tidak produktif atau melakukan hal-hal yang justru membuat tubuhnya lelah, beraktivitas yang justru membuat pikirannya lelah juga, sehingga ketika malam sudah memilih waktu belajarnya malam begitu, mau belajar sudah capek, sudah tidak bisa mikir, sudah tidak bisa masuk apa yang dia pelajari, kira-kira demikian. Karena tubuh dan pikiran yang lelah itu
tidak siap untuk diajak belajar. Dan ini membuat apa yang dilakukan di masa belajar itu, walaupun sudah komitmen gitu ya, saya kalau malam akan belajar. Bagus sih, sudah komitmen, sudah milih belajar waktunya kapan begitu. Tetapi tidak diimbangi dengan situasi tubuh dan pikirannya. Nah, ini menjadi koreksi yang kita mesti perhatikan juga. Bagian kedua terkait dengan belajar yang efisien adalah menyediakan waktu untuk belajar bukan hanya pada saat akan ujian. Jadi ada cukup banyak siswa dan juga mahasiswa yang hanya belajar pada saat akan ujian. Sehingga proses belajarnya itu cenderung akan menggunakan model hafalan. Bahannya segini gitu ya, waktunya segini. Nah, gitu. Jadi bahannya cukup banyak yang harus dipelajari, yang harus dibaca, yang harus dimengerti, tetapi waktunya pendek, waktunya singkat. Karena model belajarnya adalah besok ujian, hari ini belajar. Atau lusa ujian, hari ini baru belajar. Itu jelas tidak bukan model belajar yang efisien. Karena kalau kita hanya mengandalkan hafalan, biasanya hafalan itu akan lenyap, menguap gitu dari otak kita ketika lembar jawaban itu diserahkan kepada guru atau kepada pengawas ujian. Nah, nanti ketika ada ujian berikutnya lagi yang menggunakan materi yang tadi, ya ditambah dengan materi yang baru, ya dimulai dari nol lagi. Kenapa? Ya karena yang dihafalkan lalu sudah hilang gitu. Bukan yang dihafalkan lalu terus masih nempel begitu, tinggal nambah lagi, tidak bisa gitu. Karena rata-rata model hafalan itu hanya bertahan di dalam memori jangka pendek. Jadi ketika akan ujian lagi dengan materi yang lalu plus materi yang baru gitu ya, baik lagi berjibaku untuk menghafal lagi, untuk mengingat materi-materi yang dipakai di dalam ujian, dan siklus ini akan terus berulang. Artinya orang yang menggunakan model belajar saya belajar waktu akan ujian dan mengadakan hafalan ini akan terus mengulang siklus yang sama. Yang saya heran adalah kok tidak belajar ya dari situasi atau pengalaman yang diperolehnya. Ini menjadi catatan yang kita masih perlu perhatikan. Mereka yang belajar secara teratur dan tidak perlu menunggu waktu ujian biasanya memiliki dasar yang cukup kuat untuk materi-materi yang diperlukan ketika dia belajar. Karena ketika orang itu punya waktu teratur untuk belajar, maka dia punya waktu untuk membangun pemahamannya. Dia punya waktu untuk membangun satu konsep yang dia bisa pakai gitu. Nanti ketika dia belajar hal yang lebih tinggi lagi, hal yang lebih kompleks lagi, maka dia tidak perlu lagi bolak-balik untuk membuka buku yang lalu, dibaca lagi, ngerti atau enggak, semoga mengerti, kok enggak mengerti, coba untuk mengerti, susah gitu ya. Nah, ini membuat proses belajar itu tidak lagi efisien. Dan saya tidak mengatakan bahwa setiap orang yang punya waktu belajar teratur itu tidak akan lupa. Enggak. Pasti juga akan mengalami hal yang namanya lupa. Tetapi menariknya adalah ketika dia itu lupa sesuatu, kemudian dia buka materi sebelumnya, dengan cepat dia akan ingat lagi. Kenapa? Karena dia belajar dengan teratur dan membangun konsep dengan baik, supaya dia bisa membangun hal yang baru di atas hal yang sudah dia pahami tadi. Sebuah catatan penting, ketika seseorang itu belajar sesuatu, kemudian dia itu perlu membuka materi yang lama, dan ini dikerjakan berulang-ulang, biasanya dia akan gagal fokus, biasanya dia akan hilang konsentrasinya, dan dia lupa apa yang masih dipelajari. Ini membuat proses belajarnya tidak efisien, sehingga ketika orang itu punya dasar yang kuat, dia akan bisa belajar dengan efisien, karena hal-hal yang sudah diketahuinya, hal-hal yang sudah dipahaminya sebelum dia masuk ke materi ini, itu menolong dia untuk bisa
membangun pemahaman yang baru, membangun sesuatu di atasnya, dan tidak perlu lagi membuka buku sebelumnya untuk bisa memahamkan dirinya. Karena apa? Dia sudah paham. Karena toh dia lupa, dia pun bisa buka dan dengan cepat dia akan bisa mengingatnya kembali. Belajar yang efisien juga memerlukan yang namanya waktu beristirahat. Maksud saya biasanya sih gitu ya, biasanya semua orang tahu bahwa yang namanya belajar itu perlu istirahat. Makanya di sekolah juga ada waktu istirahat buat anak-anak untuk rehat sejenak, tidak mikiri pelajaran, bisa bermain dan sebagainya. Otak juga perlu beristirahat. Oleh karena itu menjadi bagian yang cukup penting ketika orang itu belajar, maka dia perlu beristirahat. Setiap orang punya waktu yang tidak sama ya. Ada yang perlu beristirahat setelah 1 jam, ada yang perlu istirahat setelah 1,5 jam gitu. Cuman ada katanya gitu ya, saya tidak tahu, beberapa ahli psikologi mengatakan 40 menit adalah waktu yang tepat untuk mengambil waktu istirahat. Ya, terserah sih mau setiap berapa lama orang akan beristirahat. Tetapi belajar yang efisien itu perlu waktu beristirahat. Orang mungkin berkata, loh gimana mau istirahat? Waktunya terbatas. Bahannya banyak begitu. Nah, berarti dia tidak meluangkan waktu belajar secara teratur. Sehingga waktunya sangat terbatas. Kalau nanti istirahat lagi, berarti waktu makin berkurang. Kira-kira demikian. Stephen Covey pernah memberikan ilustrasi tentang 2 orang penebang kayu. Yang pertama, penebang pertama itu dia menebang kayu tanpa beristirahat. Dan penebang yang kedua, dia mengambil waktu beristirahat sambil mengasah gergajinya. Pertanyaan sekarang begini, mana yang lebih efisien? Ketika orang itu menebang kayu menggunakan gergaji, gitu ya, pasti gergaji akan mengalami yang namanya ketumpulan tertentu. Gitu ya. Setelah beberapa kali dipakai, pasti akan mengalami ketumpulan. Dan gergaji yang tumpul justru juga tidak efisien ketika seseorang itu akan menebang kayu. Maka ketika orang itu mengambil waktu istirahat, sambil istirahat dia menajamkan, dia mengasah gergajinya, maka sebenarnya itu win-win solution. Secara fisik dia perlu beristirahat, dan ketika beristirahat itu dia menajamkan gergajinya, sehingga nanti ketika waktu istirahatnya berakhir dan dia mau menebang lagi, maka gergajinya jauh lebih siap dan bisa memotong dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Orang tidak akan bisa belajar dengan efisien ketika dia itu kecanduan medsos. Itu pasti sudah. Jadi orang yang kecanduan medsos itu sudah menjadi fenomena umum sekarang ini. Karena kecanduan medsos ini dia tidak bisa konsentrasi. Ketika dia belajar gitu ya, baru baca apa sedikit begitu, maka pikirannya melayang ke medsosnya. Jangan-jangan ada status baru dari teman saya. Jangan-jangan ada berita baru yang di-share dari grup tertentu dan teman-teman saya belum tahu. Keinginan untuk menjadi orang yang pertama tahu, keinginan untuk menjadi orang pertama menanggapi status orang lain, itu menjadi semacam dorongan tertentu yang membuat orang itu merasa perlu memeriksa situasi medsosnya. Ini membuat orang tidak bisa berkonsentrasi, dan kadang-kadang itu ya ketika sedang belajar kemudian bunyi ting, ada notifikasi gitu, itu sudah buyar semua konsentrasinya. Sudah mikir, ada apa ini gitu. Apalagi kalau bunyinya itu sama, punya 10 medsos gitu ya, semua bunyinya sama notifikasinya. Wah, itu bisa kacau begitu. Tapi juga yang mengatakan begini, lebih baik saya matikan medsos saya, notifikasi saya matikan, semoga saya bisa konsentrasi. Tidak juga gitu. Karena ketika tidak mendengar bunyi notifikasi sama sekali gitu ya, dia malah gelisah gitu. Dia malah gelisah, dan ini sangat mengganggu konsentrasi banyak siswa di zaman now ini. Dan silakan cek video tentang konsentrasi ini, hal-hal bisa membuyarkan konsentrasi, terutama terkait dengan media sosial.
Nah, sesuai janji saya gitu ya, saya mau berbagi kesamaan apa gitu ya yang dimiliki oleh orang-orang dengan pertanyaan cara belajar yang efisien gitu ya. Yang pertama, orang yang punya pertanyaan seperti ini biasanya gitu ya jarang meluangkan waktu untuk belajar secara teratur. Jadi ya tadi itu belajarnya modelnya kalau diperlukan. Kalau mau ujian dia belajar, nggak ujian dia nggak belajar. Yang pertama. Yang kedua, orangnya maunya serba cepat, modelnya serba instan. Maunya kalau mau belajar maunya cepat. Oleh karena itu rata-rata menggunakan metode belajar yang menghafal. Karena kalau membangun konsep, membangun pemahaman itu butuh waktu cukup lama. Tetapi kalau menghafal lebih cepat. Nah, ini didukung juga oleh situasi model evaluasi yang digunakan di sekolah, terutama yang menekankan pada hafalan. Ini menjadi satu koreksi juga buat teman-teman guru ya, supaya mungkin dengan perbaikan tertentu gitu ya, siswa akan belajar bukannya saat ujian. Kemudian terakhir gitu ya, rata-rata orang yang bertanya dengan model seperti ini itu adalah mereka yang berorientasi pada nilai, bukan pada ilmunya. Jadi dia lebih peduli untuk meraih nilai yang baik daripada dia memahami ilmu yang dia pelajari. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menolong sahabat SWP yang punya pergumulan terkait dengan belajar yang efisien. Sampai jumpa.